Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali, dan kali ini kita akan membahas mengenai budak Angon atau Satrio Piningit, yaitu tentang kedudukan budak Angon atau Satrio Piningit di antara para penguasa dunia dan para penguasa akhirat. Bahasan kali ini sebenarnya merupakan bahasan pokok dan paling utama, bahasan yang harusnya menjadi dasar landasan untuk seluruh bahasan yang tersaji, karena bahasan ini merupakan pedoman intisari dari seluruh berita yang disampaikan mengenai budak Angon atau Satrio Piningit. Diberitakan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersidang dengan para malaikat, lalu menyampaikan rencananya untuk menciptakan manusia agar manusia ini kelak menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi. Dan tidak diceritakan secara langsung tentang khalifah yang akan memimpin di akhirat, kelak setelah kematian atau setelah kiamat besar terjadi dan dibangkitkannya seluruh makhluk hidup untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Akan tetapi pemberitaan mengenai sosok khalifah akhirat kemudian tersebar di banyak ayat, terutama di dalam Al-Quran, yaitu tentang sosok-sosok yang akan memimpin atau membimbing umat manusia khususnya dan makhluk-makhluk lain umumnya untuk kembali ke hadirat Allah dalam keadaan baik, dan dalam keadaan baik tersebut dengan harapan akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu kembali ke tempat yang baik yang dahulu pernah dihuninya, yaitu surga. Dikarenakan umat manusia pada mulanya merupakan penghuni surga, maka Allah pun dengan kasih sayangnya berkehendak agar manusia ini kembali ke surga. Manusia diturunkan ke atas muka bumi hanya untuk mengelola, mengolah, mengatur, dan menjalankan kehidupan di permukaan bumi sesuai dengan kehendak yang diingininya. Budak Angon atau Satrio Piningit merupakan sosok yang dengan demikian adalah raja yang memang sudah ditentukan sedari dahulu kala akan menguasai dunia, akan menjadi pemimpin di muka bumi. Dan pemimpin yang akan menguasai akhirat adalah beliau Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah pemukanya para pemimpin akhirat. Ada pemimpin-pemimpin minor atau pemimpin-pemimpin kecil yang memimpin dan menguasai akhirat, yaitu para nabi dan para rasul selain Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan di bumi, dalam kehidupan duniawi, juga ada pemimpin-pemimpin dunia, raja-raja dunia yang bersifat minor,
menguasai wilayah tertentu dalam cakupan yang luasan sempit, melebar, tetapi tidak seluruh dunia, yaitu raja-raja dari masa zaman dahulu kala sampai dengan masa akhirat, masa kiamat tiba. Akan tetapi hanya ada satu penguasa dunia yang benar-benar menguasai seluruh dunia ini, yaitu beliau Budak Angon atau Satrio Piningit. Mengapa dunia dan akhirat memiliki penguasanya masing-masing? Meskipun ada di antara para penguasa akhirat juga menjadi penguasa dunia, dan ada di antara penguasa dunia juga menjadi penguasa akhirat. Artinya, penguasa akhirat yang juga menguasai dunia ini selain beliau adalah seorang nabi atau rasul, juga seorang raja, sedangkan sosok yang memimpin atau menguasai dunia tetapi juga menguasai akhirat adalah sosok yang merupakan raja, tetapi kepemimpinannya dengan menggunakan hukum-hukum ilahiyah, hukum-hukum yang dituntunkan, dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dari zaman dahulu kala sampai dengan zaman terakhir kita ini nanti, zaman akhir zaman. Budak Angon atau Satrio Piningit bukanlah satu-satunya sosok pemimpin dunia yang kelak pada masa kepemimpinannya menggunakan hukum-hukum ilahiyah, hukum-hukum agama terutama sebagai landasan pelaksanaan kenegaraannya. Tetapi pada masa dahulu kala juga sudah ada yang melakukan hal yang sama. Yang membedakannya adalah bahwa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit benar-benar menguasai dunia dalam cakupan wilayah yang sangat luas, yaitu global, seluruh dunia. Sedangkan di penguasa dunia sebelumnya cakupannya hanyalah kecil. Rasulullah Muhammad SAW sebagai penguasa akhirat merupakan kaisar, merupakan pemuka bagi para nabi dan rasul, di mana nabi-nabi minor berada di bawah kekuasaannya, dan beliaulah yang menjadi pembawa tongkat kepemimpinan dunia, hukum dunia dan juga hukum akhirat. Yang membedakan antara penguasa dunia dan penguasa akhirat adalah para penguasa dunia, dia berkuasa di dunia. Sedangkan para penguasa akhirat, dia berkuasa di akhirat. Para penguasa dunia belum tentu memiliki kekuasaan di akhirat, sedangkan para penguasa akhirat belum tentu memiliki kekuasaan di dunia. Itulah sebabnya banyak para nabi dan juga para rasul yang dibunuh, yang meninggal dunia, wafat, mati di tangan para raja. Akan tetapi kelak ketika seluruhnya telah meninggal dunia, para nabi dan para rasul lah yang akan memiliki syafaat untuk menyelamatkan, artinya memberi kehidupan, ataukah tidak menyelamatkan manusia. Baik manusia tersebut ketika di dunia menjadi seorang raja maupun hanya rakyat biasa. Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai sosok yang telah ditakdirkan untuk menguasai dunia seutuhnya, seluruhnya, menjadi sedemikian penting artinya bagi kita semua. Sebab beliau akan menerima seluruh perbendaharaan duniawi
baik perbendaharaan secara fisik, harta benda dunia, maupun secara non-fisik, yaitu kebahagiaan jiwa, sehingga apa yang akan diperolehnya ini kemudian memantik rasa keinginan pihak-pihak lain selain dirinya. Itulah sebabnya banyak di antara manusia yang mengklaim dirinya sebagai budak angon atau satrio piningit karena memang ada keinginan untuk berada di kedudukan itu, dan ada juga pihak lain yang ingin untuk membunuh budak angon atau satrio piningit karena telah tahu bahwa sosok yang dijadikan sebagai penguasanya, sebagai majikannya, bukanlah budak angon atau satrio piningit, dan ingin agar si budak angon atau satrio piningit ini tidak memiliki kekuasaan di atas kekuasaan yang dimiliki oleh majikannya. Yang saya maksud adalah Dajjal dan para pengikutnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya sangat ingin untuk menyampaikan banyak hal di judul yang ini, akan tetapi rasanya saya terkunci untuk menyampaikannya, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan yang baik untuk sahabat semuanya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.